Qatar sedang berada di ambang kekacauan besar. Ultimatum telah diumumkan. Jika Indonesia gagal memenuhi janjinya, maka tim mereka akan diusir selamanya. Tidak ada kesempatan kedua. Banyak orang menganggap janji itu hanya omong kosong belaka. Di negeri dengan teknologi tercanggih dan kekayaan melimpah, sudah terlalu banyak pihak yang mencoba dan gagal. Namaku Hamad Al-Mursyid, manajer sumber daya air di distrik Al-Samal, wilayah utara Qatar. Selama 45 tahun aku hidup di tanah ini. Aku bukan bangsawan, bukan pengusaha besar. Aku hanya pegawai negeri biasa yang setiap harinya hidup dalam kecemasan yang sama. Apakah hari ini kami akan mendapatkan air? Setiap pagi aku bangun sebelum fajar, bukan karena alarm, tetapi karena rasa takut. Persediaan air di rumah kami hanya 3 liter per hari. Itu harus cukup untukku, istriku Sarah, dan putri kami yang berusia 9 tahun Nora. Kami tidak mencuci muka dengan air mengalir. Kami hanya membasahi handuk. Menyikat gigi cukup dengan 1 tegukan kecil. Mandi? Hanya sebulan sekali. Itu pun tidak lebih dari 5 menit. "Ayah, aku haus," bisik Nora suatu pagi. Bibirnya kering, matanya redup. Kalimat sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Krisis ini bukan hal baru. 80 tahun lalu, tanah kami masih memiliki sumur air tawar. Namun keserakahan manusia menghancurkannya. Terlalu banyak pengeboran, terlalu dalam, hingga lapisan air bawah tanah terhubung langsung dengan laut. Sejak itu, air asin meracuni segalanya. Semakin dalam menggali, semakin asin air yang keluar. Setiap hari Selasa adalah hari tanpa air. Warga harus mengantri sejak subuh. Air dari pabrik desalinasi nasional pun tetap terasa asin dan jumlahnya sangat terbatas. Banyak keluarga, termasuk kami, terpaksa membeli air dari pasar gelap dengan harga yang lebih mahal daripada bensin. Setengah gajiku habis hanya untuk air minum. Suatu malam, mimpi buruk itu mencapai puncaknya. Naura tiba-tiba pingsan sepulang sekolah. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Ambulans datang setelah 40 menit, waktu yang terasa seperti keabadian. Dokter berkata ia mengalami dehidrasi parah. Hari itu, lebih dari 20 pasien dengan kondisi serupa masuk rumah sakit. Di ruang perawatan, aku menatap Naura yang terbaring lemah dengan infus di tangannya. Hatiku hancur. Aku bahkan tidak bisa memberinya setetes air bersih dari tanah kelahirannya sendiri. "Perusahaan Prancis juga menyerah," kata Direktur Khalid dengan suara getir saat datang menjenguk. "Amerika, Jerman, Jepang, semuanya gagal. Mungkin memang tanah ini terkutuk." Malam itu, aku naik ke atap rumah sakit. Langit gelap tanpa bintang, sehitam masa depan kami. Aku mengedah dan berdoa dalam diam. "Ya Allah, beri kami air. Jika bukan untuk kami, setidaknya untuk anak-anak kami." Aku tidak tahu, saat itu doa tersebut akan dijawab. Bukan dari negeri yang selama ini kami anggap paling maju, melainkan dari sebuah negara kepulauan jauh di Asia Tenggara. Dan keajaiban itu akan bermula dalam waktu yang tak pernah kami bayangkan. 48 jam. Seminggu setelah Naura keluar dari rumah sakit, hidup kami kembali ke rutinitas yang sama. Menakar air setetes demi setetes. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Peringatan dokter terus terngiang. Lain kali mungkin dia tidak selamat. Aku tidak sanggup membayangkan Naura jatuh lagi, lalu aku hanya bisa berdiri tanpa daya. Dalam perjalanan pulang dari kantor, radio memutar berita yang membuatku terdiam. Di wilayah Hail, Arab Saudi, sebuah tim dari Indonesia dilaporkan berhasil menciptakan sungai di area yang telah kering selama puluhan tahun. Bukan hanya sumur, tapi aliran air jernih yang stabil. Mereka menyebutnya Sungai Harapan. Orang-orang bersorak,
lahan pertanian kembali hidup, dan desa-desa yang sebelumnya mati mulai bernafas lagi. Noura menatapku dengan mata berbinar. Ayah, kalau Indonesia bisa di Arab Saudi, kenapa tidak di sini? Aku ingin berkata ya, ingin memeluk harapan itu. Tapi kenyataan Qatar jauh lebih rumit. Geologi Al-Samal seperti spons yang menelan air laut, lalu memuntahkannya kembali sebagai racun. Banyak ahli sudah mencoba, semua pulang dengan kegagalan. Tanah kita berbeda, nak, jawabku pelan. Lebih sulit. Namun berita itu menyebar cepat. Di kantor, para pegawai mulai membicarakannya. Ada yang mengejek. Radio itu negara pantai dan buah mangga, kata Rashid sinis. Apa hubungannya dengan teknologi gurun? Tetapi di ruang rapat, data resmi dari Arab Saudi dipajang, puluhan ribu liter air per hari, kemurnian tinggi, dan nama perusahaan Indonesia tertulis jelas, Tekno Air Nusantara. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke rapat pejabat tinggi. Menteri Sumber Daya Air memimpin langsung. Wajahnya tegang, suaranya tajam. Kalian semua sudah dengar soal Hail. Rakyat bertanya, apakah Qatar lebih lemah dari Arab Saudi? Ruangan itu sunyi seperti makam. Tak satu pun berani menjawab. Lalu menteri menatapku. Hamad, kamu yang bertanggung jawab atas Al-Samal, apa pendapatmu? Aku menarik nafas. Struktur bawah tanah kita lebih rumit, Tuan Menteri. Intrusi air laut sangat dalam. Aku tidak mau dengar alasan, bentaknya. Arab Saudi gagal puluhan tahun. Indonesia menyelesaikannya dalam 2 minggu. Mengapa kita tidak bisa? Aku pulang dengan kepala berat. Di rumah, Noura sedang menulis PR. Ia bertanya lagi tentang Indonesia. Di mana letaknya, seperti apa negaranya. Aku membuka peta, menunjukkannya gugusan pulau-pulau kecil. Kecil sekali, hampir seperti Qatar. Aku hanya bisa tersenyum hambar. Di dalam hati, aku masih ragu. Tapi harapan adalah makhluk aneh. Sekali masuk, ia menolak pergi. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Direktur Khalid baru saja kembali dari Arab Saudi. Aku melihatnya sendiri, katanya serius. Air itu nyata, mengalir, jernih. Ia menunjukkan foto. Sekelompok insinyur Indonesia berdiri bersama pejabat Saudi. Di tengah mereka, seorang perempuan berkacamata dengan tatapan tegas namun lembut. Namanya Dr. Dewi Lestari. Saat aku masih mencerna semuanya, telepon dari kantor menteri berdering. Tuan Hamad, besok pagi menteri ingin bertemu Anda. Akan ada keputusan penting. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sarah menggenggam tanganku. Kita harus mencoba, demi Noura. Aku menatap jendela, melihat bulan menggantung di langit. Di tempat lain, di Hail, mungkin bulan yang sama sedang disaksikan orang-orang yang tak lagi takut kehabisan air. Aku berdoa pelan. Ya Allah, beri kami satu kesempatan. Dan tanpa kusadari, kesempatan itu sudah bergerak menuju Qatar. Pagi itu, saat aku memasuki kantor menteri, suasananya berbeda. Ruangan rapat penuh, bukan hanya pejabat tinggi, tetapi juga beberapa wajah asing yang jelas bukan orang Timur Tengah. Aku langsung tahu, mereka dari Asia Tenggara. Menteri berdiri dan menunjuk ke arah mereka. Hamad, ini tim dari Indonesia, dari Tekno Air Nusantara. Jantungku berdebar. Di depan mataku berdiri seorang perempuan dengan rambut pendek, berkacamata, usia sekitar 40-an. Tatapannya tegas, tapi ada kelembutan yang sulit dijelaskan. Assalamualaikum, sapanya, dalam bahasa Arab yang nyaris sempurna. Aku terkejut. Anda bisa bahasa Arab? Ia tersenyum kecil. Saya pernah belajar di Universitas Kairo, spesialisasi geologi Timur Tengah. Ini keterampilan dasar saja. Kesan pertamaku langsung berubah. Para ahli dari negara besar biasanya datang dengan gaya arogan, berbicara cepat dalam bahasa Inggris, lalu sibuk minta penerjemah. Tapi perempuan ini, Dr. Dewi Lestari, berbicara seperti seseorang yang sudah lama mengenal tanah kami. Menteri langsung menembak tanpa basa-basi. Dr. Lestari, apakah Anda paham situasi kami? Al-Samal adalah wilayah paling sulit, banyak yang gagal. Apa pendapat Anda?
Dokter Dewi membuka tabletnya, menampilkan peta lapisan batuan dan data intrusi air laut. Ia menatap layar, lalu menatap menteri. Ini jauh lebih sulit daripada Arab Saudi, katanya tenang. Intrusi air laut terlalu dalam, dan lapisan air tawarnya seperti terjebak. Beberapa pejabat mengernyit, seolah berkata, "Nah, akhirnya dia mengaku juga, akan mundur seperti yang lain." Namun Dokter Dewi melanjutkan, suaranya tetap datar. Tapi sulit tidak berarti mustahil. Seorang pejabat senior mencibir. Semua orang bilang begitu di awal. Dokter Dewi menoleh kepadanya tanpa marah. Di Indonesia, kami punya daerah dengan masalah serupa. Gunung Kidul, Nusa Tenggara. Kami sudah lama menghadapi geologi yang menyiksa. Kami belajar bukan hanya dari teori, tapi dari kegagalan yang berulang. Menteri mengetukkan jarinya di meja. Baik, berapa lama Anda butuh waktu? Semua orang menahan nafas. 2 minggu, sebulan, 6 bulan. Itu pun mungkin gagal. Dokter Dewi menjawab pelan, seolah menyebut angka biasa. 48 jam. Ruangan meledak oleh suara kursi bergeser. Menteri hampir berdiri. Apa? Qatar lebih sulit, tapi Anda butuh waktu lebih singkat. Dokter Dewi mengangguk. Ya, kami membawa teknologi baru, radar penembus tanah 3D buatan Indonesia. Lebih akurat, lebih cepat. Pejabat yang tadi mencibir tertawa pendek. Omong kosong. Kali ini Dokter Demi tidak tersenyum, wajahnya serius. Kalau begitu mari kita bertarung. Jika kami gagal dalam 48 jam, kami menanggung semua biaya dan kami tidak akan menginjakkan kaki di Qatar selama 10 tahun. Bisik-bisik menyebar seperti angin panas. Itu bukan sekedar janji, itu hukuman bagi mereka sendiri. Menteri menatapnya tajam. Dan kalau Anda berhasil, kompensasi sesuai kesepakatan. Tapi yang paling penting, percaya kepada kami dan beri akses penuh. Keraguan dan intervensi akan membunuh waktu. Menteri beralih kepadaku. Hamad, kamu manajer lokasi. Apa pendapatmu? Aku menelan ludah. 48 jam terdengar gila. Tapi aku juga melihat bayangan Nora terbaring lemah di rumah sakit. Sejujurnya, saya khawatir. Tapi ini kesempatan yang layak dicoba. Menteri mengangguk keras. Baik, tapi satu syarat, 48 jam, terlambat 1 menit, kalian diusir. Satu kata, jawab Dokter Dewi tanpa ragu. Beberapa jam kemudian kami melaju menuju Al-Samal. Di dalam mobil, akhirnya aku bertanya, suaraku gemetar. Dokter, apakah 48 jam benar-benar mungkin? Dokter Dewi menatap jalan gurun di depan. Tuan Hamad, waktu bukan hanya soal teknologi. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tajam. Waktu ditentukan oleh kepercayaan. Dan saat kami tiba, tim Indonesia langsung bergerak, tanpa menunggu izin kedua, tanpa drama, seolah mereka sudah menuliskan akhir cerita ini sejak awal. Begitu kami tiba di lokasi Al-Samal, matahari hampir tenggelam. Angin gurun membawa debu halus yang menempel di kulit seperti rasa putus asa yang sudah lama tinggal di sini. Namun, tim Indonesia tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Mereka menurunkan peralatan dengan gerakan cepat, rapi, seolah sedang membangun sesuatu yang sudah mereka hafal di luar kepala. Aku melihat kotak-kotak besar bertuliskan kode teknis. Ada antena, kabel tebal, layar monitor, dan perangkat seperti rangka besi yang bisa dilipat. Semuanya terlihat lebih canggih dan lebih ringkas dibanding peralatan tim asing yang pernah datang sebelumnya. Apa itu? Tanyaku. Radar penembus tanah 3 dimensi, penetrasi tinggi, jawab seorang insinyur muda bernama Budi Santoso, sambil menyalakan panel kontrol. Buatan Indonesia, akurasinya jauh lebih tinggi. Aku ingin percaya. Tapi pengalaman membuatku hati-hati. Terlalu banyak janji manis yang berakhir pahit. Tak lama kemudian, warga mulai berdatangan. Kabar kedatangan tim asing selalu cepat menyebar di desa kecil seperti Al-Samal. Orang-orang berdiri di kejauhan, menatap dengan ekspresi campuran antara penasaran dan sinis. Orang asing lagi. Berapa hari mereka bertahan?
paling sebentar, lalu pulang seperti yang lain. Aku tidak menyalahkan mereka. 80 tahun haus menjadikan harapan menjadi sesuatu yang menakutkan. Berharap berarti siap sakit hati. Sore itu setelah sekolah, Naura juga datang. Ia berlari kecil ke arahku, matanya memantulkan cahaya senja. "Ayah, mereka orang Indonesia?" "Iya, Nak." Ia menatap tim yang jumlahnya tidak banyak. "Kok sedikit? Tim lain dulu sampai 100 orang." Dokter Dewi mendengar dan mendekat. Ia menunduk sejajar dengan tinggi Naura. "Halo, namamu siapa?" "Naura," jawab putriku pelan. "Nama yang indah," kata Dokter Dewi. "Ini bukan soal banyaknya orang, yang penting itu jantung teknologinya." Ia lalu membuka tas kecil dan mengeluarkan sesuatu yang membuat Naura tertegun. Sebungkus kue lembut beraroma manis. "Bolu kukus dari Indonesia," kata Dokter Dewi. "Coba ya." Naura menerimanya seperti menerima hadiah langka. Aku melihat senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sudah lama jarang kulihat. "Kak," Naura ragu-ragu memanggil Dokter Dewi. "Desa kami bisa punya air lagi." Dokter Dewi mengusap kepala Naura dengan lembut. "Tunggu 48 jam. Aku janji kamu akan minum air bersih." Janji itu membuat dadaku hangat sekaligus takut. Karena jika janji itu patah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada anakku. Malam pun turun. Operasi dimulai tepat pukul 8. Dokter Dewi mengumpulkan timnya. Kita kerja semalaman. Fokus, tidak ada ruang untuk salah. Aku menatap jam tanganku. 48.00. Hitungan mundur baru saja dimulai. Tak lama Dokter Dewi menoleh kepadaku. "Tuan Hamad, bisa siapkan teh untuk kami?" Aku terdiam sejenak. Teh berarti air. Dan air di tempat ini lebih mahal daripada emas. Namun entah mengapa aku mengangguk. "Tentu," jawabku. "Saya akan usahakan." Ketika aku kembali membawa teko kecil, mereka masih bekerja tanpa henti. Monitor memperlihatkan garis-garis warna yang bergerak seperti peta hidup. Budi menyesuaikan sensor, sementara anggota tim lain memeriksa kabel dan kalibrasi. Aku memberanikan diri bertanya, "Dokter, mengapa Anda berani bilang 48 jam? Itu taruhan besar." Dokter Dewi tidak menghentikan pekerjaannya. "Karena kami percaya pada semangat Indonesia." "Semangat apa?" Ia menatapku singkat lalu tersenyum tipis. "Gotong royong." Kadang menempatkan diri di situasi tanpa jalan mundur adalah motivasi terbaik. Di kejauhan, warga masih menonton. Di langit, bulan naik perlahan. Gurun tampak seperti lautan hitam yang sunyi. Aku berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh kegagalan, dan dunia baru yang baru mulai berdenyut di bawah kaki kami. Di dalam hatiku satu kalimat terus berputar. Kalau kali ini gagal, apakah masih ada harapan setelahnya? 12 jam pertama berlalu seperti mimpi yang tegang. Angin malam terus meniup debu ke arah tenda operasi, namun tim Indonesia tidak berhenti sedetik pun. Di layar monitor, garis-garis warna berubah menjadi pola yang semakin jelas, seperti peta rahasia yang selama ini terkunci di bawah gurun. Aku hampir tidak berkedip saat Budi memanggilku. "Tuan Hamad, lihat ini." Aku mendekat. Di layar tampak struktur 3 dimensi, lapisan batu, rongga-rongga, jalur seperti lorong. Ada satu area yang warnanya berbeda, menonjol dari sekitarnya. "Apa itu?" tanyaku. "Sekitar 150 meter di bawah," jawab Budi pelan, seolah takut membangunkan nasib. "Ada ruang khusus, anomali, kemungkinannya besar, air tawar." Dadaku berdegup. Kata air tawar seperti kata yang dilarang disebut di Al-Samal.
Terlalu sering kami menyebutnya, lalu dipermalukan kenyataan. Dokter Dewi mendekat. Matanya merah karena kurang tidur, tapi wajahnya tetap tenang. Ditemukan sesuai prediksi, katanya. Batuan Qatar bukan cuma seperti spons, ini lebih seperti labirin. Dan di kedalaman labirin itu, air tawar bisa terperangkap. Aku terpaku. Bertahun-tahun kami mengukur, mengebor, memetakan, tapi kami selalu melihat tanah ini sebagai dinding buntu. Mereka melihatnya sebagai labirin dengan pintu rahasia. Namun, harapan itu langsung disertai ancaman. Masalahnya, Budi menghela napas, lapisan itu dikelilingi air laut. Satu kesalahan saja dan semuanya bercampur. Dokter Dewi mengangguk pelan. Itulah sebabnya kita harus setepat operasi mikro. Saat itu seorang inspektur pemerintah datang dengan langkah berat. Ia menatap layar sekilas lalu tertawa kecil. "Sudah menemukan sesuatu?" katanya sinis. "Kami sedang menganalisis," jawabku menahan emosi. 12 jam lewat dan baru begini, kalian juga akan gagal seperti yang lain." Ia pergi dengan senyum mengejek. Beberapa anggota tim Indonesia terlihat kesal, namun Dokter Dewi hanya berkata singkat, "Jangan buang energi untuk orang yang tidak haus." 6 jam berikutnya dihabiskan untuk membuat peta 3 dimensi semakin detail. Garis-garis di layar berubah menjadi bentuk yang menakjubkan, seperti terowongan, rongga-rongga, bahkan aliran yang bergerak. Aku merasa seperti sedang melihat jantung tanah berdetak. Lalu Dokter Dewi menoleh kepadaku. "Tuan Hamad, Anda punya peta tua, data lama sebelum intrusi air laut makin parah." "Peta tua?" Aku berpikir cepat. "Mungkin ada di gudang arsip distrik." Aku berlari ke gudang, mengobrak-abrik rak berdebu, menemukan gulungan peta lusuh yang dibuat 20-an tahun lalu. Ketika aku bawa kembali, Dokter Dewi membandingkan peta itu dengan gambar radar. Tiba-tiba matanya menyala. "Benar," bisiknya. "Dulu ada oasis di sini." Aku menelan ludah. "Oasis? Di Al-Samal?" "Ya, ini bukti penting. Kalau dulu ada oasis, berarti ada sumber air tawar. Meski sekarang tertutup air laut, kemungkinan masih ada sisa kantong air yang selamat, terperangkap di labirin batu." Aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sejak kecil. Keyakinan yang mulai tumbuh, pelan tapi nyata. Setelah 18 jam, tim memutuskan mulai mengebor. Dan seperti takdir yang selalu menguji, gangguan datang lagi. Seorang pejabat membawa berkas-berkas memerintahkan agar pengeboran dihentikan untuk pemeriksaan. "Ini prosedur," bentaknya. "Hentikan sekarang." Aku melihat jam. Waktu terus berjalan. Setiap menit yang hilang bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati, bagi janji 48 jam dan bagi harapan warga. Aku melangkah maju. "Mereka lanjut," kataku tegas. "Kalau terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab." Pejabat itu menatapku, terkejut. "Kau berani menanggungnya, Hamad?" Aku mengangguk. "Saya akan menulis surat jaminan." Akhirnya ia pergi dengan wajah kesal. Dokter Dewi menatapku. Ada rasa terima kasih yang tidak ia ucapkan. Pengeboran dimulai. 50 meter, 100 meter. Pada 120 meter, bor menghantam batu keras. Sampel diangkat. Ada air, tapi sedikit. Dokter Dewi mengukur salinitasnya dengan alat kecil. Angka muncul. 0,3%. Masih asin, namun jauh lebih tawar daripada air laut. "Kita harus lebih dalam," katanya, tanpa ragu. Aku menatap angka itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, kegagalan tidak terasa seperti akhir. Ia terasa seperti langkah menuju pintu yang hampir terbuka. Tepat setelah 24 jam berlalu, setengah waktu dari janji 48 jam, desa mulai gelisah. Orang-orang berkumpul di pinggir lokasi pengeboran. Bisik-bisik menyebar cepat, lebih tajam daripada angin gurun. "Belum ada air bersih. Mereka akan gagal lagi. Kita sudah terlalu sering dibohongi." Aku berdiri di antara kerumunan, mencoba menahan rasa bersalah. Akulah yang membawa mereka kemari. Akulah yang berkata patut dicoba. Jika ini gagal, aku bukan hanya mengecewakan pemerintah, aku menghancurkan harapan warga untuk kesekian kalinya.
Namun, tim Indonesia tetap seperti batu karang. Dr. Dewi tidak tidur. Ia berpindah dari satu alat ke alat lain, memeriksa data, memerintah dengan suara tenang dan menolak setiap ajakan istirahat. "Bu, Anda duduk sebentar," pinta salah satu anggota. Dr. Dewi menggeleng. "Tidak, kita tidak punya waktu." Saat itulah Naura muncul membawa bungkusan kecil. Ia berjalan ragu mendekati Dr. Dewi, lalu menyodorkan beberapa buah kurma yang tampak sederhana. Kurma dari pohon yang bahkan nyaris tak berbuah karena kekurangan air. "Kak, makan ini," kata Naura. "Biar kuat." Aku melihat mata Dr. Dewi memerah. Ia menerima kurma itu seperti menerima sesuatu yang sakral. "Terima kasih Naura, ini sangat berharga." Kurma itu dibagi kepada seluruh tim. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah-wajah lelah tersenyum. Aku merasakan sesuatu yang aneh, seolah Naura baru saja menyalakan api kecil di tengah gelap. Lalu, sekitar jam ke-30, perubahan mulai terlihat. Budi berteriak dari depan layar, "Angkanya turun!" Kami semua berkerumun. Alat ukur salinitas yang sebelumnya keras kepala perlahan menurun. Setiap turun sedikit, seseorang berseru kecil seperti anak yang baru melihat hujan pertama. "Sudah dekat," kata Budi dengan napas tertahan. Namun kegembiraan itu cepat berubah menjadi panik. "Bu, tekanan air laut terlalu kuat. Kalau kita tidak memblokir intrusi, air akan bercampur lagi." Aku menatap Dr. Dewi. "Berapa lama memasang penghalang?" "Dengan metode biasa, 12 jam, padahal sisa waktu kita tinggal 18 jam." Aku merasa punggungku dingin. 12 jam hanya untuk menghalangi lalu sisanya untuk stabilisasi. Itu terlalu mepet. Dr. Dewi menatap kami semua. Wajahnya tidak gentar. "Kita pakai teknologi Indonesia," katanya tegas. "Teknologi apa?" tanyaku cepat. Budi membuka kotak khusus dan mengeluarkan tabung-tabung bahan kimia dengan label merah. Sil nanopolimer, dipatenkan. Ketika bersentuhan dengan air laut, dia mengeras dalam 10 menit dan menutup celah sepenuhnya. Aku hampir tidak percaya. 10 menit? 10 menit, ulang Budi. Hasil riset bertahun-tahun. Operasi berubah seperti perang. Mereka bekerja cepat, presisi, seperti dokter bedah yang tidak boleh salah gerak. Tabung dimasukkan, aliran diarahkan, sensor dipasang ulang. Semua dilakukan dengan ritme yang menakutkan, karena di atas kepala kami, jam terus berjalan. Pukul 2 dini hari, bor mencapai kedalaman yang ditargetkan, 150 meter. "Mulai tes tekanan," perintah Dr. Dewi. Ia sendiri yang membuka katupnya. Semua orang menahan napas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, tetesan bening muncul. "Air!" seseorang berteriak. Tetesan itu berubah menjadi aliran kecil. Dr. Dewi menampungnya di telapak tangan, lalu meneteskan ke alat ukur. Angka muncul di layar. 0,001%. Aku merasa lututku nemas. Itu bukan sekedar air tawar, itu hampir murni. Namun Dr. Dewi tetap tenang, bahkan dingin. "Belum selesai," katanya. "Kita pastikan alirannya stabil." 3 jam berikutnya, aliran meningkat seperti sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. 2.000 liter per jam, 3.000 liter, 5.000 liter. Aku menatap pipa yang semakin kuat memuntahkan air jernih. Rasanya seperti melihat sejarah dibalikkan. Pukul 5 pagi, Dr. Dewi menyerahkan gelas pertama padaku. "Tuan Hamad, Anda yang minum dulu." Tanganku gemetar ketika mengangkat gelas itu. Aku menyesap. Rasanya manis, bersih, seperti air yang hanya ada di cerita kakekku. Aku menangis tanpa bisa menahan diri. Lalu aku berlari mencari Naura, membangunkannya, membawanya ke lokasi. "Ayah, ini benar?" gumamnya mengantuk. "Minum nak," kataku. Naura menyesap pelan, lalu matanya membesar. "Ayah, airnya manis." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat putriku tertawa sambil melompat, bukan karena mainan, bukan karena hadiah, tetapi karena seteguk air. Di saat itu, aku sadar, tetes pertama tadi bukan hanya air, itu adalah awal dunia yang baru. Kabar tentang air menyebar lebih cepat daripada matahari terbit. Meski masih pagi buta, warga berlarian menuju lokasi. Orang-orang membawa cangkir, kendi tua, bahkan botol plastik yang selama ini mereka simpan untuk keadaan darurat. Di wajah mereka ada campuran tak percaya dan ketakutan. Takut kalau ini hanya mimpi yang akan pecah sebentar lagi.
Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk maju paling dulu. Tangannya gemetar saat meneguk air itu. Lalu ia menangis. "Ini rasa air waktu aku masih kecil," katanya lirih. "Allah mendengar doa kita." Tangisku makin deras. 80 tahun haus bukan hanya tentang mulut kering, itu tentang martabat yang lama runtuh. Dan sekarang, air itu mengembalikan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar cairan. Namun kebahagiaan di Al-Samal tidak dibiarkan lama. Pagi itu juga, inspektur pemerintah yang sama datang dengan wajah tegang. Ia melihat kerumunan, melihat orang-orang minum, lalu berteriak seolah menemukan kejahatan besar. "Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan membagikan air ini?" Aku maju. "Ada air bersih. Mereka haus. Mereka harus minum." "Belum diuji resmi," bentaknya. "Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Tutup lokasi ini sekarang." Beberapa warga mundur, ketakutan. Trauma lama membuat mereka mudah goyah. Aku merasakan kemarahan naik, bukan hanya pada inspektur itu, tapi pada sistem yang bahkan saat air datang, masih ingin mematikan harapan dengan prosedur. Dr. Dewi melangkah maju. Suaranya tidak keras, tapi tajam. "Air ini aman," katanya. "Saya jamin." Inspektur itu menatapnya meremehkan. "Kau siapa berani menjamin?" Dr. Dewi mengeluarkan kartu identitas dan sertifikat dari map kecil. "Saya spesialis kualitas air dengan sertifikasi internasional." Inspektur itu terdiam sesaat, tapi masih keras kepala. "Tetap saja, prosedur harus..." "Prosedur untuk siapa?" Potong Dr. Dewi, kini suaranya menggema. "Untuk menyelamatkan manusia atau untuk menjaga gengsi kantor? Apakah Anda akan bicara prosedur di depan orang-orang yang kehausan selama 80 tahun? Warga mulai berbisik lalu berdiri lebih tegak. Aku melihat perubahan kecil. Ketakutan bergeser menjadi keberanian. Akhirnya, inspektur itu mundur, menggerutu, dan pergi. Beberapa jam kemudian, Menteri Sumber Daya Air datang secara pribadi. Ia turun dari mobil dengan langkah cepat. Ekspresinya rumit seperti orang yang baru menyaksikan sesuatu yang menghancurkan keyakinannya sendiri. "Kalian benar-benar berhasil," katanya pelan. "Silakan coba sendiri, Pak," kata Dr. Dewi. Menteri menyesap seteguk, matanya membelalak. Ia menatap gelasnya seolah tidak percaya. "Ini air dari tanah kita." "Benar," jawab Dr. Dewi. "Dan lapisan ini besar. Jika dikelola baik, bisa menopang seluruh Al-Samal." Menteri terdiam lama, lalu untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang pejabat tinggi menundukkan kepala. "Saya minta maaf," katanya pada Dr. Dewi. Dr. Dewi hanya mengangguk. "Yang penting sekarang, kita bergerak." Ia melihat jam tangannya. 36 jam sudah lewat. Masih ada 12 jam tersisa. "Apa yang kalian lakukan dengan sisa waktu?" "Stabilisasi dan persiapan ekspansi," jawabnya tanpa ragu, seolah ini baru latihan pemanasan. Kerumunan bersorak. Naura berlari memeluk Dr. Dewi. "Terima kasih, Kak," ia berkata berulang-ulang. Aku hampir merasa semuanya selesai. Namun 2 hari kemudian, badai baru datang. Bukan badai pasir, melainkan badai manusia. Dalam pertemuan para pemimpin suku, seorang tokoh berpengaruh bernama Sheikh Rashid Al-Maktoum berdiri dan menyalakan api kecurigaan. "Ini palsu," teriaknya. "Tidak masuk akal. 80 tahun kita gagal, mereka sukses dalam 48 jam, mereka membeli air dan menyimpannya di tangki lalu menipu kita." "Airnya keluar dari tanah," bantahku. "Aku melihatnya sendiri. Tangki bisa disembunyikan dan angka-angka bisa dipalsukan. Mereka pasti ingin mengambil kekayaan bawah tanah kita." Gosip menyebar. Ada yang mulai percaya karena ketakutan sering lebih cepat daripada kebenaran. Aku menemui Dr. Dewi dengan gelisah. "Ada tuduhan seperti itu," kataku. "Apa yang akan Anda lakukan?" Aku mengira dia akan marah. Tapi Dr. Dewi justru tampak tenang, seperti sudah memperkirakan ini. "Wajar, orang takut pada hal baru." "Jadi, kita diam?" "Tidak," jawabnya tegas. "Kita biarkan data berbicara. Kita buka semuanya." Keesokan harinya, Dr. Dewi mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia memasang sistem pemantauan real-time di alun-alun desa. Layar besar menampilkan kualitas air, debit aliran dan data salinitas, setiap detik tanpa bisa disembunyikan. Aku menatap layar itu dan merasakan sesuatu. Keajaiban bukan hanya soal menemukan air.
keajaiban adalah berani berdiri di depan kecurigaan, lalu berkata, "Periksa, kami tidak menyembunyikan apapun." Tapi aku juga tahu, orang seperti Al-Maktum tidak akan berhenti hanya karena data. Dan firasatku mengatakan, ujian terbesar belum datang. Hari ketika kelompok penyelidik datang terasa panas, meski matahari belum mencapai puncaknya. Syekh Rashid Al-Maktum membawa sekitar 30 orang. Mereka berjalan seperti pasukan, menatap setiap sudut lokasi dengan curiga, seolah mencari bukti kebohongan yang sudah mereka putuskan sejak awal. "Aku akan memeriksa semuanya," katanya lantang. Tim Indonesia tidak melawan. Budi menunjukkan panel kontrol, pipa, sensor, bahkan cetak biru teknis. Dr. Dewi berdiri tenang, membiarkan mereka membuka tutup mesin, melihat ruang alat, memeriksa tangki cadangan. Tidak ada yang disembunyikan. Namun Al-Maktum tetap mencibir. "Kalian membuatnya rumit supaya kami bingung. Itu trik penipu." Tiba-tiba Naura muncul dari belakangku. Ia menahan air mata, tapi suaranya berani. "Paman, kenapa Paman begitu? Airnya asli. Ibu bisa masak. Ayah bilang ini pertama kali dalam 80 tahun. "Pergi," bentak Al-Maktum. "Anak kecil tidak tahu apa-apa." Naura menangis. Dadaku seperti terbakar. Aku maju, tapi Dr. Dewi lebih cepat. Ia menatap Al-Maktum, suaranya dingin namun tajam. "Tuan Al-Maktum," katanya, "apa yang sebenarnya Anda takutkan?" Orang-orang terdiam. "Apa?" Al-Maktum membalas, pura-pura kuat. "Anda takut airnya palsu," melanjut Dr. Dewi. "Atau Anda takut airnya nyata?" Kalimat itu seperti memaku udara. Aku melihat wajah Al-Maktum menegang. Dr. Dewi melanjutkan pelan, tapi setiap kata seperti palu. "Karena jika air ini nyata, tatanan lama akan runtuh." Kerumunan mulai berbisik. Al-Maktum terlihat hendak membantah, namun saat itu seorang lelaki tua muncul dengan langkah pelan. Kakek Hasan, 95 tahun, pemimpin tertua yang dihormati seluruh desa. "Cukup," katanya. Suaranya lemah, tapi wibawanya membuat semua orang diam. Kakek Hasan mendekat, mengambil gelas dan meminum air itu tanpa ragu. Ia menutup mata sebentar, lalu air mata jatuh. "Ini asli," katanya, "rasa masa mudaku." Kemudian ia menoleh ke Al-Maktum, menuding tanpa takut. "Aku tahu bisnismu. Separuh uang air pasar gelap masuk ke sakumu. Kau takut air ini nyata karena bisnismu akan mati." Seperti bom meledak, semua orang tersencak. Al-Maktum memerah, berteriak menyangkal, tapi bisikan warga berubah menjadi kemarahan. Mereka mulai memahami, ada orang yang selama ini diuntungkan dari penderitaan. Malam itu, pemerintah bergerak. Kabar datang bahwa Emir, kepala negara, akan mengunjungi lokasi secara pribadi esok hari. Aku hampir tak percaya, ini sudah menjadi urusan tertinggi. Namun sebelum fajar, masalah besar muncul. "Bu, sistem rusak." Budi berlari dengan wajah panik. "Mesin utama berhenti, ada tanda sabotase." Aku merasa darahku dingin. Emir akan datang, dan jika air berhenti mengalir, semua orang akan berkata, "Lihat, ini memang tipu daya." Dr. Dewi tidak panik. Ia melihat mesin, lalu melihat timnya. "Kita perbaiki sekarang," katanya singkat. "Tidak ada pilihan." Mereka bekerja seperti badai, 4 jam tanpa henti. Baut dibuka, kabel diganti, sensor dikalibrasi ulang. Warga yang sebelumnya ragu kini ikut membantu mengangkat peralatan, memberi lampu, menahan pipa. Gotong royong yang Dr. Dewi sebut kini terjadi di Qatar. Saat rombongan Emir tiba, ketegangan menyesakan. Emir mendekati Dr. Dewi. "Saya dengar Anda membuat keajaiban dalam 48 jam. Katanya. "Dengan izin Allah dan kerjasama warga," jawab Dr. Dewi. Pada saat itu mesin yang baru diperbaiki menyemburkan air, jernih, kuat, stabil. Waktu seolah sengaja memilih momen paling tepat. Emir menyesap lalu tersenyum lebar. Luar biasa. Ia menggenggam tangan Dr. Dewi. "Atas nama rakyat Qatar, saya berterima kasih." Kemudian ia mengumumkan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Mulai hari ini,
Indonesia adalah mitra strategis Qatar dalam teknologi sumber daya air. Hari itu menjadi sejarah. Al Maktoum akhirnya ditangkap karena sabotase, dan untuk pertama kalinya, aku melihat warga percaya pada masa depan, bukan pada ketakutan. Beberapa bulan kemudian, Al-Samal berubah. Sistem pemantauan real-time dipasang permanen, panel surya, sensor otomatis, aplikasi ponsel untuk kontrol kualitas air, semuanya menjadi bagian hidup baru kami. Di alun-alun, air mancur pertama dalam 80 tahun menyala dan anak-anak tertawa tanpa rasa haus. Naura tumbuh sehat. Ia membuat surat kecil untuk Dr. Dewi, janji menjadi ilmuwan air. Saat pesawat Dr. Dewi pulang kampung, aku menatap langit dan memahami sesuatu. Keajaiban 48 jam bukan akhir cerita. Itu awal warisan. Bukti bahwa ketika manusia berhenti saling mencurigai dan mulai bekerja sama, bahkan tanah terkutuk pun bisa berubah menjadi harapan.